semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nanti kalau ibu bilang apa kabar semuanya, jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Ulang ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Sebelum memulai pelajaran ini, kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Oke, masuk semua. Oke, baiklah. Ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin membahas mengenai apa? Tentang apa? Ayo, yang masih ingat. Jadi, materi minggu ini kita akan melanjutkan mengenai materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai sifat benda, minggu ini kita akan membahas mengenai perubahan pada benda. Nah, coba diperhatikan dulu ruang kelas kita. Ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Kira-kira benda itu bisa mengalami perubahan tidak? Nah, di ruang kelas kita ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Kira-kira benda ini bisa mengalami perubahan atau tidak? Ya. Jadi, benda-benda di sekitar kita itu bisa mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang bisa dialami yaitu pelapukan. Tahu nggak bentuk pelapukan itu seperti apa? Bentuk pelapukan itu yaitu ya benar. Kayunya itu mengalami perubahan dari yang tadinya baru bisa menjadi keropos. Nah, kira-kira faktor yang menyebabkan perubahan pada benda tersebut apa coba? Iya, bisa jadi. Nah, perubahan yang menyebabkan benda-benda tersebut mengalami perubahan benda, salah satunya itu bisa disebabkan oleh suhu ataupun air. Nah, sebelum memasuki materi ini, Ibu akan menjelaskan lebih dahulu mengenai pengertian perubahan pada benda tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perubahan pada benda adalah suatu peristiwa perubahan pada benda yang berubah menjadi bentuk yang tidak seperti sedia kala. Perubahan pada benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan fisika dan yang kedua itu ada perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan pada benda yang bisa mengalami perubahan seperti sebelumnya. Contohnya itu sudah dijelaskan pada minggu kemarin oleh Ibu Ayu mengenai sifat benda. Seperti perubahan air yang mengalir akan bisa kembali wujud menjadi padat lagi kalau dimasukkan di dalam kulkas. Atau lilin yang memadat itu bisa kembali memadat lagi kalau didiamkan dari suhu api. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang sifatnya itu tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Contohnya itu seperti pembakaran pada kayu. Nah, kayu itu kan kalau kita bakar, dia tidak akan bisa kembali seperti kayu. Kalau kayu yang dibakar itu akan menjadi apa? Ya, bisa jadi itu seperti abu ataupun nah, perubahan pada benda ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada pengkaratan, yang kedua ada pembusukan, yang ketiga ada pelapukan. Sebelum kita memulai eksperimen, itu bakal ngasih contoh animasi tentang benda pengkaratan. Kita simak sama ya.
merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan oksidasi pada suatu unsur molekul molekul. Selain itu, reaksi ini juga dapat atau penggunaan oksigen dalam suatu molekul. Lanjutan ini nantinya dapat bersifat maupun bentuk bisa tersebut. Reaksi reduksi ini merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya beta oksidasi aktif oksigen dengan baik oksigen maupun hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya oksigen maupun adanya penambahan hidrogen di senyawa tersebut. Pada awalnya, reaksi merupakan suatu unsur. Ketika berinteraksi dengan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa produk yang kita sebut karat. Di dalam senyawa karat terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan istilah yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi dan karat melalui proses reaksi kimia yaitu redoks bereaksi dengan oksigen dan air sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Dari pembusukan itu mulai ini. Jelaskan pada molekula tidak dibusukkan dalam ruang pendingin bisa mengalami mulai dari lihat kan bisa mengalami yang kan kalau kita bisa ikuti bukan dalam kelas secara terbuka disebabkan oleh bakteri.
Jadi bisa dikatakan benda-benda tersebut itu pasti mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh massa, di mana massa ini kan akan terus berjalan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Yang pastinya itu bisa berubah dipengaruhi beberapa faktor yang sudah dijelaskan dalam video seperti suhu, udara, maupun kelembapan. Ibu sudah menyiapkan beberapa bahan untuk kita bereksperimen. Yang pertama ada pembusukan, yang itu bahan utamanya dari buah pisang, dan yang kedua itu ada paku. Dan di sini sudah ibu sediakan ada dari air sabun, air biasa, air garam, dan minyak. Nah, untuk contoh dari pelapukan di sini ibu sudah menyiapkan ada kayu, yang dimana itu ada yang terkena air hujan dan panas, dan ini yang ini terkena di ruang yang tertutup atau yang terjaga dari kelembapan air maupun udara. Oke, di sini ibu akan membagi foto. Coba kalian amati dan kalian simpulkan kira-kira mana benda yang mengalami pengkaratan dan pembusukan ataupun pelapukan. Coba di ini yang mana yang mengalami pembusukan? Kalau yang tidak mengalami pembusukan yang mana? Itu. Oke. Untuk paku yang mengalami pengkaratan yang mana? Kalau yang tidak mengalami pengkaratan sama sekali? Oke, sama? Ada lagi? Oke. Yang mengalami pelapukan yang mana? Nah, untuk yang tidak mengalami pelapukan? Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari tiga ini kenapa bisa mengalami perubahan pada benda tersebut? Oke, ada yang bisa menyimpulkan kenapa benda-benda ini bisa mengalami pengkaratan ataupun pelapukan atau pembusukan? Dimulai dari sini ya, itu tanya. Yang mengapa ini mengalami pelapukan? Kalau yang ini? Oke, terima kasih. Dan benar sekali jawabannya. Kalau yang mengalami pengkaratan yang mana? Kenapa bisa mengalami pengkaratan? Kalau yang tidak mengalami pengkaratan? Kenapa? Kalau yang mengalami pembusukan yang mana? Ya, kenapa mengalami pembusukan? Ya. Sedangkan yang tidak mengalami pembusukan itu ya ditaruh di kulkas. Oke. Nah, jawaban anak-anak semua itu sudah benar. Ada kenapa mengalami pembusukan? Jadi, pembusukan itu adalah peristiwa yang disebabkan oleh makhluk atau bakteri secara langsung. Nah, sedangkan kalau yang tidak mengalami pembusukan ini, cara pencegahannya itu bisa melalui dimasukkan ke dalam ruang pendingin agar bakteri dari luar itu tidak mengenai atau terkontaminasi secara langsung dari buah-buahan tersebut. Nah, kalau perkaratan itu adalah peristiwa pengkaratan yang ditandai dengan bercak-bercak berkecoklatan. Nah, ini cara pencegahannya itu bisa melalui dicat atau di ruangan yang tidak terlalu terkena udara secara langsung atau air hujan ataupun kelembapan yang benar-benar mengalami kelembapan. Sedangkan pelapukan atau kayu itu kan biasa sering mengalami pelapukan karena disebabkan oleh benda mati maupun makhluk hidup. Yang bisa menyebabkan makhluk hidup itu contohnya rayap. Nah, rayap kan kalau di luar itu sering sekali menghinggapi kayu-kayu yang basah ataupun lembab. Disitulah terjadinya pelapukan. Nah, cara pencegahannya itu bisa melalui di likur ataupun di tempat yang kering yang tidak terkena secara langsung air hujan maupun matahari. Oke, selanjutnya ibu akan kasih kalian pertanyaan.
Kalau untuk kayu itu bisa melalui fitur ataupun cat untuk mencegah terjadinya pelapukan. Nah, sedangkan untuk buah-buahan itu penguraian ya, biasanya dilakukan dengan pencegahannya dimasukkan ke dalam ruang dingin ataupun kulkas. Oke, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin sampai di sini materi kita. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jadi, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.